Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Basuki, SPD MSc, salah satu dosen tetap di program studi kimia Fakultas MIPA Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keseimbangan kimia. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Delivery Interaction Assessment atau DIA merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery adalah di mana saya menyiapkan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction yaitu kegiatan tatap muka atau tatap maya antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, atau menyelesaikan kasus berdasarkan suatu permasalahan guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu kesetimbangan kimia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori wajib prodi. Mata kuliah ini berada di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil dengan persyaratan telah lulus mata kuliah energetika kimia. Mata kuliah kesetimbangan kimia mengkaji spontanitas reaksi, transformasi fisika zat murni dan campuran, aturan fasa, kesetimbangan dalam sistem multikomponen, aktivitas pelarut dan larutan, kesetimbangan pada sel elektrokimia, serta kesetimbangan cair dan gas pada permukaan padatan atau absorpsi. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami transformasi fisika zat murni dan campuran, kesetimbangan dalam sistem multikomponen, dan mampu menganalisis kesetimbangan dalam sel elektrokimia dan cairan atau gas pada permukaan padatan. Mata kuliah kesetimbangan kimia berguna bagi seorang kimiawan di dunia industri seperti industri cat, polimer, kosmetik, obat-obatan, dan piroteknik untuk menghasilkan produk yang optimum. Selain itu, kegunaan mata kuliah ini yaitu mengetahui karakteristik dari suatu padatan, diantaranya luas permukaan, kapasitas absorpsi, energi absorpsi, dan kapasitas tukar kation atau KTK. Hal ini sesuai dengan profil lulusan program studi kimia Unhan RI, yaitu sebagai peneliti dan praktisi terapan kimia di bidang lingkungan, kesehatan, dan pertahanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah keseimbangan kimia. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran yang diturunkan telah sejalan dengan profil lulusan program studi, diantaranya yaitu peneliti atau praekayasa pada berbagai pusat pendidikan, Litbang, TNI atau Kemhan, dan industri pertahanan. Adapun capaian pembelajaran tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun keempat capaian pembelajaran tersebut telah dideskripsikan pada RPS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 5 capaian, yaitu 1. Menjelaskan proses spontan, energi bebas Gibbs, potensial kimia, dan deskripsi keseimbangan. 2. Menjelaskan transformasi fisika zat murni, campuran, dan aturan fasa. 3. Menjelaskan keseimbangan dalam sistem multikomponen. 4. Menjelaskan makna aktivitas dan keseimbangan pada sel elektrokimia. 5. Menganalisis keseimbangan permukaan, cair padat, dan gas padat atau absorpsi, Tamwir, Friendly, dan PET. Dari CPMK tersebut kemudian dibagi atau diturunkan menjadi 14 kali pertemuan atau yang dikenal dengan sub CPMK dan tidak termasuk UTS dan UAS. Untuk mendukung pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian yang mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Kegunaan dari jurnal tersebut adalah untuk mendukung ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan.
Adapun interaction yang saya lakukan di kelas yaitu adalah sistem SCL atau Student Center Learning dengan model Problem Based Learning atau PBL. Pada video pengajaran yang saya bawakan, sistem PBL terdiri dari pemaparan materi, pemberian kasus yang akan diselesaikan, yaitu dalam hal ini penanganan limbah cair atau gas menggunakan teknik absorpsi, kemudian dilanjutkan diskusi dan kesimpulan atau refleksi. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS Unhan RI, di mana melalui platform tersebut mahasiswa dapat mengunduh materi pembelajaran, presensi, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas. Itulah model interaction yang saya terapkan dalam kelas yang saya bawakan. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Adapun poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum proses pembelajaran dimulai. Kontrak perkuliahan dilakukan dengan harapan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap maya pada mata kuliah kesetimbangan kimia pertemuan ke-14 dengan materi kesetimbangan cair atau gas pada permukaan solid atau adsorpsi. Selamat menyaksikan. Silakan mulai. Siap izin dosen. Siap izin dosen untuk kimia core 3 lebih siap gerak. Lapor kimia core 3 jumlah 20 lengkap, selanjutnya siap mengikuti pembelajaran. Laporan saya terima. Pimpin berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Kerjakan. Kerjakan. Untuk memulai pembelajaran, berdoa mulai. Dua disebutkan. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Nicholas. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah kesetimbangan kimia. Babnya kemarin sudah diberitahu ya sebelumnya, yaitu tentang kesetimbangan gas dan padat pada permukaan gas dan cair pada permukaan padatan. Baik, saya share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Baik, kita mulai. Jadi, ini mata kuliah di pertemuan ke-14 ya, kesetimbangan gas atau cair pada permukaan padatan, atau sering dikenal dengan adsorpsi-desorpsi. Ya, setelah mengikuti mata kuliah ini atau pertemuan pada pagi hari ini, mahasiswa diharapkan dapat satu, memahami konsep kesetimbangan adsorpsi-desorpsi dan aplikasinya di bidang kimia. Yang kedua adalah menurunkan rumus persamaan isoterm Langmuir dan Freilich. 3, mengaplikasikan data pada model isoterm untuk menentukan parameter-parameter adsorpsinya. 4, menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, mengapa bab ini penting? Nah, kita tahu bahwa industri itu akan menghasilkan limbah. Nah, biasanya limbah itu berupa zat warna. Pada industri tekstil, pewarnaan batik, ya, pewarnaan kain, dan lain sebagainya, maka akan ada limbah zat warna. Kemudian limbah logam berat, pada industri-industri yang hampir semua industri, itu ada limbah logam berat seperti kadmium, timbal, seng, krom, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula limbah yang berupa gas, yaitu gas buangan kendaraan, misalnya ada CO2, gas-gas industri, ya, CO2 ada SOX, X-nya bisa SO2 maupun SO3, ada NOx, bisa NO2, NO atau NO2. Nah, salah satu metode yang masih banyak dipakai untuk mengatasi limbah tersebut adalah adsorpsi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi belajar tentang kesetimbangan pada permukaan, pada permukaan padatan, itu merupakan hal yang penting ya. Dan yang akan diabsorpsi nanti di sini ada gas dan ada larutan. Oke, baik, ini adalah outline pembelajaran kita. Ada konsep absorpsi, tipe absorpsi, isoterm absorpsi. Ya, nanti ada gas, ada larutan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dan terakhir adalah adsorben. Nah, apa yang dimaksud dengan adsorpsi? Ya, adsorpsi adalah proses tertariknya materi dari suatu fase yang terpusat pada permukaan fase kedua. Ya. Nah,
Adsorpsi itu hanya terjadi di permukaan, seperti yang kita lihat di gambar di sini ya. Nah, adsorpsi adalah konsekuensi dari energi permukaan ya. Nah, di sini ada interaksi antara adsorben, yaitu zat padat kita, dengan adsorbat, yaitu molekul atau zat yang diadsorb. Nah, adsorpsi tidak sama dengan absorpsi. Kalau adsorpsi pakai D itu hanya di permukaan, bahasa Inggrisnya penyerapan, sedangkan absorpsi itu adalah penyerapan, yaitu zat tidak hanya di permukaan, tapi menembus masuk dan terdistribusi ke dalam bagian dari materinya. Yang akan kita pelajari adalah adsorpsi, yang hanya terjadi di permukaan. Nah, baik, ini adalah contoh gambar representasi dari adsorpsi dan absorpsi. Nah, di sini dilihat, walaupun adsorbennya di sini banyak berpori ya, tapi adsorbatnya atau yang biru-biru ini tidak menembus masuk ke dalam permukaan adsorben. Tapi ketika absorpsi, maka adsorbatnya ini masuk ke dalam permukaan, tidak hanya di permukaan, tapi masuk ke dalam material tersebut. Ya, adsorpsi sering juga dikenal dengan sorpsi ya. Sorpsi sebenarnya istilah umum untuk adsorpsi maupun absorpsi. Nah, ada satu proses di mana proses adsorpsi ini merupakan kesetimbangan. Jadi, adsorpsi itu adalah proses tertariknya adsorbat. Jadi, yang biru ini tertarik ke permukaan namanya adsorpsi. Ketika dia terlepas kembali, namanya terdesorpsi. Nah, proses ini merupakan proses kesetimbangan. Nah, ini beberapa istilah. Ada adsorbat, yaitu materi yang teradsorpsi, dan adsorben adalah zat padatan atau materi yang mengadsorpsi. Contohnya karbon aktif, resin, dan lain sebagainya. Nah, ada dua tipe adsorpsi, yaitu ada fisisorpsi atau adsorpsi secara fisik ya. Karakteristiknya adalah merupakan gaya van der Waals, dan kemudian ada kemisorpsi atau adsorpsi kimia. Ya, karakteristiknya berupa ikatan kovalen. Nah, ini nanti bisa ditentukan dari energi adsorpsinya. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Di antaranya adalah suhu, kemudian keadaan adsorbat, kemudian gaya tarik-menarik, energi pengaktifan, dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa fisisorpsi itu terjadi pada daerah dengan energi adsorpsi sekitar 20 kJ per mol. Ya, jadi kalau di buku Atkins and de Paula, jadi di bawah 20 kJ per mol itu merupakan fisisorpsi, 20 sampai 40 itu merupakan campuran fisisorpsi dan kemisorpsi, kemudian di atas 40 kJ per mol itu adalah proses kemisorpsi. Nah, ini merupakan beberapa kegunaan ya dari adsorpsi fisik atau fisisorpsi. Yang pertama biasanya untuk penentuan luas permukaan adsorben, ini menggunakan model isoterm namanya BET, akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian ada analisis kromatografi, ini di kimia analitik ya, pastinya sudah mendapatkan. Kemudian pemurnian gas, pelindungan korosi, dan lain sebagainya. Baik, nah ini kira-kira, baik saya lanjutkan. Oke, kemudian kita masuk ke isoterm adsorpsi. Nah, pertanyaannya adalah kapan kesetimbangan adsorpsi-desorpsi terjadi? Nah, ini ada gambarnya ini. Mungkin ada yang mau berpendapat, persilakan. Kalau tidak, saya tunjuk berarti. Kadet Puja, ya. Kapan kesetimbangan adsorpsi-desorpsi terjadi? Ketika laju ininya Pak, laju absorpsi sama laju desorpsinya itu sama laju reaksinya. Oke, betul. Jadi, sebentar, saya pin dulu tadi ya. Saya pin dulu. Oke, saat adsorpsi sama dengan laju desorpsi. Ya, jawabannya tepat sekali. Jadi, artinya, artinya apa? Artinya saat, oke. Nah, saat kesetimbangan terjadi, maka jumlah zat atau adsorbat yang nempel atau teradsorpsi di permukaan ini tetap, karena jumlah yang teradsorb sama dengan jumlah yang terdesorb di waktu yang sama ya. Jadi proses ini merupakan proses kesetimbangan. Ya. Nah, berbagai macam tokoh telah mengemukakan model isotermnya ya. Yang paling terkenal yaitu Langmuir, kemudian Friendly, ini dua model isoterm yang paling banyak dipakai dan yang akan kita pelajari. Kemudian ada Rubinin Radoskevich, Temkin, dan lain seterusnya ya, ada ke bawah. Termasuk ada juga BET ya di sini. Nanti akan kita coba pelajari dan turunkan bagaimana mendapatkan rumus BET. Baik, nah kita masuk ke model isoterm Langmuir. Jadi model Langmuir didasarkan pada tiga asumsi. Yang pertama adalah adsorpsi terjadi pada monolayer atau lapis tunggal. Lapis tunggal artinya ketika adsorbat tertempel ke permukaan adsorben, maka di atasnya sudah tidak bisa tertempel adsorbat lagi. Ya. Jadi hanya permukaan yang tunggal. Ya.
Asumsi kedua adalah semua situs dianggap sama atau seragam. Ya, jadi situs-situs aktif dari suatu adsorben itu dianggap sama. Misalnya ada situs aktifnya ada gugus karboksilat gitu, COO-, maka semuanya dianggap karboksilat ya, memiliki energi yang sama. Ya. Kemudian yang Bapak, ketiga, ya, ada Bapak pertanyaan? izin bertanya, Bapak. Ya, Mau bertanya, Bapak. Tadi katanya ada situs ya, Pak. Situs di situ sebagai tempat menempel atau bagaimana, Bapak? oke. Situs aktif itu adalah tempat yang spesifik untuk menempelnya si adsorbat pada suatu adsorben. Nah, jadi situs inilah yang nanti menentukan energi adsorpsinya. Jadi kalau situsnya cukup kuat, bisa membentuk ikatan kovalen misalnya, maka ikatannya kuat sehingga terjadi adsorpsi secara kimia gitu. Tapi kalau hanya interaksi elektrostatik ya semacam magnet gitu ya, plus dan minus gitu, adsorbennya bermuatan negatif, adsorbatnya logam misalnya bermuatan positif, CD2 atau PB2 gitu, maka hanya terjadi interaksi elektrostatik karena muatan plus dan min. Nah, maka itu biasanya fisisopsi ya. Gitu. Jadi situs itu adalah tempat menempelnya adsorbat kepada suatu adsorben. Oke, cukup jelas ya, semoga menjawab. Kemudian asumsi yang ketiga tadi yaitu adalah setelah adsorbat tertempel di adsorben, maka dianggap tidak ada interaksi ya. Di sini naik boring sites ya. Jadi di sini tidak ada interaksi antara situs satu dengan situs lainnya. Nah, ini adalah tiga asumsi dari model Langmuir. Nah, ini Bapak Langmuir ya yang mencetuskan persamaan isoterm Langmuir dan mendapatkan Nobel di tahun 1932 ya. Nobelnya adalah tentang Discoveries and Investigation in Surface Chemistry, yaitu tentang rumus isoterm absorpsi yang banyak dipakai sampai sekarang. Nah, bagaimana model penurunan isoterm Langmuir? Jadi sebenarnya sangat sederhana. Jadi kalau kita punya S ini adalah sorben atau adsorben, A adalah adsorbat, maka terjadi kesetimbangan adsorbat yang nempel ke adsorben. Maka tetapan kesetimbangan atau K adalah konsentrasi SA per konsentrasi S kali konsentrasi A. Ini K tetapan kesetimbangan biasa itu ya. Nah, saya sebelumnya sudah memberikan apa paper ke kalian. Saya share screen sebentar. Oke, ya terlihat jelas ya. Nah, di sini eh, dengan jelas diturunkan tahap demi tahap bagaimana mendapatkan persamaan Langmuir. Ya, di sini ada laju absorpsi sama dengan Ka kali C. C di sini yang ini C kali konsentrasi 1 min theta. Theta ini adalah fraksi. Kalau laju desorpsi berarti kebalikannya ke kiri. Maka di sini KD kali theta. Dan seterusnya ya. Nah, nanti didapatkan persamaan M sama dengan B kali K Langmuir kali C per 1 plus K Langmuir kali C. Nah, di sini simbolnya bisa bermacam-macam ya. Antara satu buku dengan satu lainnya. Di sini M ini sama dengan QE kalau di banyak buku. B sama K itu sama kalau C ini adalah CE. Oke, baik. Saya kembali. Ini papernya bisa diakses di link yang sudah saya bagikan. Jadi nanti silakan bisa dicek. Oke, baik, kita kembali ke sini. Nah, maka akan kita dapatkan persamaan ini ya. Kalangmuir sama dengan theta A per 1 min theta A dikali P. Nah, kemudian kita rubah, theta A kan tadi fraksi ya. Fraksi itu adalah eh, rasio antara mol adsorbat yang nempel per semua situs aktif. Nah, ketika semua situs aktif itu adalah disimbolkan dengan B, dan yang nempel adalah QE, maka persamaan tersebut bisa kita turunkan menjadi bentuk yang linear, yaitu CE per QE sama dengan 1 per K Langmuir kali B plus 1 per B dikalikan dengan CE. Nah, di mana CE per QE ini adalah Y, 1 per KLB adalah A, plus 1 per B-nya adalah B, CE-nya adalah X. Jika kita membuat plot garis antara CE sebagai sumbu X, kemudian CE per QE sebagai sumbu Y, akan didapatkan garis linear, ya, di mana slope-nya itu adalah A ya di sini ya, 1 per K Langmuir kali B, dan sorry kebalik, slope-nya adalah B, ya, per B, intercept-nya adalah 1 per K Langmuir dikali B, seperti ini. Nah, ini paper yang tadi, jika kalian menurunkan dari model ini menjadi persamaan yang lain, itu sangat memungkinkan. Nah, di sini saya eh, tawarkan ada 4 persamaan yang bisa kalian pakai, tidak harus pakai persamaan yang tadi ya, tapi bisa memakai tapi yang tadi adalah yang paling banyak dipakai dan yang paling umum ya untuk yang lamir A ya.
Baik, nah kalau di Atkins itu ada di halaman 918. Di Atkins hanya beda simbol di sini, ya, karena asopsinya adalah gas. Ya, jadi di buku Atkins dia memberikan contoh di halaman 918, asopsi CO pada charcoal atau arang aktif ya, pada 273 Kelvin. Di sini sudah diketahui data-datanya V dalam satuan kilopascal dan V. Nah, persamaannya ini juga sama dengan persamaan tadi. Sekali lagi karena gas jadi simbolnya berbeda. Jadi P di sini adalah Ce kalau untuk cair, kemudian V di sini adalah Ki, ya. Kemudian veta hingga ini adalah B atau kapasitas absorpsi elang muir. Nah, biasanya yang ditentukan, yang diminta untuk ditentukan adalah K atau tetapan absorpsi elang muir dan kapasitas absorpsinya berapa. Kapasitas absorpsi ini penting untuk diketahui karena menunjukkan seberapa banyak adsorben tersebut bisa menyerap suatu adsorban. Jadi nanti ketika saya berikan masalah, nah nanti ada contoh kasus ya di sini ada permasalahan suatu industri yang melepaskan limbah, limbahnya diketahui kadarnya berapa ppm. Nah nanti kalian diminta untuk mencari tahu kira-kira berapa banyak adsorben yang diperlukan untuk menyerap semua logam tersebut. Nah, caranya adalah kita harus mencari dulu kapasitas absorpsinya, nanti tinggal dibagi. Nah, terus kita bisa mendapatkan berapa berat minimal adsorben yang diperlukan untuk menyerap semua logam berat dalam limbah tersebut. Ya, kemudian dibuat plot ya di sini P dibuat plot. P itu tadi CE, kalau kita kembali ke slide ya, CE di sini sebagai sumbu X ya, sini sebagai sumbu X, dan sumbu Y-nya adalah CE per QE. Kalau di Langmuir tadi adalah P per V. Nah, jadi makanya di sini dibagi P per V ya di sini. Bagi, oke, sebentar nih. Oke ya, saya pakai pen ya. Nah, di sini nih, ini P per V, di sini adalah P. Ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah setelah itu kita plot ya, ini sumbu X-nya adalah P di sini, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, maka didapatkan garis lurus loh. Nah, setelah didapatkan garis lurus, ini nanti ada persamaan garisnya. Y sama dengan berapa, berapa, berapa gitu. Ini bisa pakai kalkulator ya, pakai regresi linear. Caranya sudah diajarin, ya, pakai kalkulator yang saintifik ya, supaya bisa menentukan persamaan regresi linear. Nah, di sini didapatkan Veta hingga atau kapasitas adsorpsinya adalah 111 cm kubik dengan K-nya adalah 7,51 kali 10 pangkat min 3 kilopascal pangkat min 1. Nah, ini contoh untuk adsorpsi gas ya. Ada di buku Atkins halaman 119. Nah, kalian bisa coba ini dengan cara yang sama ya. Nanti dengan cara yang sama nanti silakan dicoba. Baik. Ini juga sama. Ini adalah untuk adsorpsi yang cair terhadap padatan. Padatan yang dipilih adalah di sini zeolit. Ya. Sedangkan adsorbatnya adalah CD. Oke, silakan kalian coba dulu. Oke, sudah dicoba? Ada yang sudah dapat hasilnya berapa? Oke, bisa terlihat di layar? Oke, ya. Jadi seperti ini ya hasilnya. Tadi ada yang sudah menjawab. 200 sekian ya miligram per gram ya. Ya, untuk pembulatan tidak masalah, nanti ada beda sedikit koma ya tidak masalah. Jadi data yang diketahui adalah ini ya, data yang diketahui ini. Kemudian CE-nya kita buat satuannya menjadi mol per liter ya di sini. Kemudian QE. Nah, QE ini adalah rumusnya C0 dikurangi CE, kemudian dikalikan volumenya, kemudian dibagi jumlah adsorbennya. Nah, di sini sudah lengkap ya. Saya tuliskan rumusnya di sini. Kemudian, oke, sudah. Nah, kemudian kita buat plot sumbunya, yaitu CE per QE. CE per QE. Maka hasilnya adalah ini. Kemudian kita plot di sini. Ya, didapatkan persamaan garis, ya, sama dengan 474,89 X plus sekian. Dengan R kuadrat, ini R kuadrat ini adalah linearitasnya. Semakin mendekati 1, semakin bagus. Ini 0,9973 ini cukup bagus. Ya. Slope-nya di sini 474,89. Slope merupakan seper B, jadi seper slope merupakan B ya. Hasilnya adalah 2,11 kali 10 pangkat min 3 mol per gram. Nah, kalau kita rubah menjadi miligram per gram, tinggal dikalikan AR dari CD,
ya, kemudian dikalikan 1000. Ya, ini maknanya adalah setiap gram zeolit tadi bisa menyerap CD sebanyak 236,69 miligram. Gitu. Kemudian interceptnya 0,9479 ya, dari sini tidak ada. Intercept adalah 1/KB, maka kita masukkan ke rumus, B-nya tadi udah ketemu, masuk ketemunya adalah 0,5 kilojoule per mol. Nah, dengan energi di sini, ini merupakan fisiopsi. Karena kurang dari 20 kilojoule per mol. Ya, itu adalah contoh untuk perhitungan bagaimana kita bisa menentukan kapasitas adsorpsi dari suatu adsorben. Berikutnya adalah friendly. Ya, friendly. Jadi kalau Langmuir tadi adalah asumsinya monolayer, friendly ini adalah multilayer atau lapis ganda. Jadi multilayer artinya ketika layer pertama nempel, maka di atasnya bisa ketempelan lagi ya, adsorban. Gitu. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Tertumpuk di atasnya. Nah, persamaan friendly cukup sederhana, yaitu QE sama dengan B kali CE pangkat 1/N. Nah, kemudian, oke, saya slide show dulu. Nah, di sini kita bisa membuat bentuk linear dari persamaan itu dengan cara membuat logaritma atau logaritma natural atau ln. Ya, jadi di persamaan lain bisa ln QE sama dengan 1/N ln CE plus ln K. Nah, oke, jadi di sini nanti plotnya adalah ln QE atau log QE versus log CE. Nanti slope-nya adalah 1/N, ya, di sini. Ini adalah slope-nya, ini slope, di sini adalah intercept-nya. Slope, intercept. Baik, untuk berikutnya adalah latihan soal. Nah, di sini ada banyak latihan soal, pastikan kalian bisa menjawab. Sebagai penutup, nah, bagaimana konsep kesetimbangan adsorpsi desorpsi ya tadi sudah dijawab. Konsep kesetimbangan adsorpsi desorpsi adalah saat laju adsorpsi sama dengan laju desorpsi, sehingga seolah-olah jumlah adsorbat yang tertempel tetap. Gitu. Apa aplikasinya? Nah, tadi disebutkan bahwa ada limbah, zat warna, logam berat, dan lain sebagainya. Itu bisa kita hitung atau kita atasi dengan salah satunya adalah teknik adsorpsi. Sebutkan rumus isoterm absorpsi Langmuir dan Friendly. Ya, ada yang mau coba? Bapak mau coba yang Langmuir, Bapak. Oke, Langmuir, silakan. Itu yang Q sama dengan K kali CE per 1 tambah KCE, Bapak. Oke, Atau kalau dari regresi itu yang ya, regresinya gimana regresinya? CE per QE sama dengan 1 per BK tambah CE per 1 per B, di mana yang slope-nya itu yang 1 per B-nya, Bapak. Oke, tepat. Nanti untuk simbol, kalau di jurnal-jurnal kalian baca itu bisa lain, tapi artinya sama. Itu untuk friendly, persamaan linearnya saja tadi. Log. Izin Pak, untuk friendly itu yang log Y sama dengan 1/N log C di plus log K, Pak. Oke, slope-nya adalah? Untuk slope-nya ada 1 per? di 1/N log C. Ya, 1/N, nanti intercept-nya adalah log K ya. Oke, baik. Bagaimana cara menentukan kapasitasnya? Nah, ini dengan cara mengolah data menjadi persamaan linear, ya, di mana sumbu X dan sumbu Y-nya nanti disesuaikan dengan persamaan linear dari masing-masing model. Kalau model Langmuir, berarti sumbu X-nya tadi adalah CE, sumbu Y-nya adalah CE per QE, diplot garis lurus, slope-nya apa, intercept-nya apa. Begitu pula dengan friendly. Kalau friendly, berarti dari data itu kita buat log CE versus log QE. Gitu. Nanti dapat ketemu, slope-nya adalah 1/N, intercept-nya adalah log K atau log P. Oke, baik. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Untuk minggu depan kita bahas lebih lanjut untuk latihan soal ini ya. Untuk pertemuan ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen 2024. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.